Kenalan yuk dengan Pak Budi, seorang pensiunan berumur 65 tahun, yang ingin menikmati masa tuanya dengan semangat dan sehat. Dia bermimpi bermain dengan cucu-cucunya dan tetap aktif, tapi belakangan ini, rasa lelah dan kekhawatiran tentang kesehatan mulai menghantuinya. Berdiri di dapurnya, Pak Budi bertanya-tanya apakah pilihan makanan sehari-harinya, terutama minyak gorengnya, membantu atau justru merugikannya. Seperti banyak orang, dia sudah bertahun-tahun pakai minyak murah yang sama, tanpa pernah mempertanyakannya. Tapi sekarang, di mana-mana dia mendengar tentang kolesterol, penyakit jantung, dan lemak trans. Informasinya banyak sekali, dan dia cuma ingin jawaban yang jelas. Minyak apa sih yang terbaik untuk orang seusianya? Kebanyakan dari kita tidak mempertanyakan kebiasaan kita, menganggap produk supermarket itu aman. Tapi minyak yang salah, jika dipakai setiap hari, bisa diam-diam merusak kesehatan kita seiring waktu. Bahaya sebenarnya adalah kita sering tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi kebingungan ini dan membuat pilihan yang lebih baik? Untuk Pak Budi, dan jutaan orang seperti dia, perjalanan menuju vitalitas dimulai dengan memahami apa sebenarnya isi botol minyak itu. Ini bukan tentang menyerah pada makanan enak, tapi tentang membuatnya dengan cara yang mendukung kesehatanmu. Pencarian energi dan umur panjang dimulai langsung di dapur. Setiap makanan adalah kesempatan untuk memberi energi pada tubuhmu, bukan melawannya. Langkah pertama, pengetahuan, yang tinduan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Apa itu lemak trans, dan kenapa berbahaya sekali? Sederhananya, lemak trans sebagian besar buatan manusia. Pabrik mengambil minyak nabati yang sehat dan memprosesnya dengan hidrogen, mengubahnya menjadi padat. Proses ini yang disebut hidrogenasi, membuat makanan lebih awet dan rasanya lebih enak. Tapi ada harganya. Tubuh kita tidak bisa memproses lemak buatan ini dengan benar. Lemak trans meningkatkan kolesterol jahat, dan menurunkan kolesterol baik HDL, menyerang jantungmu dari dua sisi. Bayangkan pembuluh darahmu seperti pipa lemak trans, membuat kotoran lebih lengket, menyempitkan pipa, dan memaksa jantungmu bekerja lebih keras. Seiring waktu, ini menyebabkan serangan jantung dan stroke. Bagian yang menakutkan, kamu tidak merasakan lemak trans menyumbat arterimu sampai kerusakan nyata terjadi. Puluhan tahun penelitian membuktikan bahayanya, dan organisasi kesehatan di seluruh dunia menyebutnya pembunuh diam-diam. Lemak trans tersembunyi di banyak makanan olahan, kue, margarin, camilan gorengan. Kamu tidak akan melihat atau merasakan bahayanya, tapi itu menumpuk di dalam tubuh. Saat gejalanya muncul, mungkin sudah terlambat. Itulah mengapa memahami dan menghindari lemak trans sangat penting. Ini bukan hanya tentang hidup lebih lama, ini tentang hidup lebih baik. Langkah pertama untuk melindungi diri adalah tahu apa yang harus dicari. Baca label. Hindari minyak terhidrogenasi parsial. Tetsaing, pidfamoasi. Tidak semua minyak diciptakan sama. Berpikir sebaliknya adalah mitos berbahaya. Sama seperti air tidak sama dengan soda, minyak yang berbeda memiliki efek yang berbeda pada tubuhmu. Minyak berasal dari berbagai sumber dan memiliki struktur kimia yang unik. Beberapa, seperti minyak zaitun, kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang menyehatkan jantung. Yang lain, seperti minyak kelapa, tinggi lemak jenuh, topik yang lebih kompleks. Yang terburuk adalah lemak trans buatan, yang tidak ada secara alami dalam jumlah yang signifikan. Masalah sebenarnya muncul ketika kamu memanaskan minyak. Setiap minyak memiliki titik asap, suhu di mana minyak mulai rusak dan membentuk senyawa berbahaya. Minyak murah dan sangat diproses cepat rusak, melepaskan racun dan radikal bebas yang merusak sel-selmu. Minyak yang stabil lebih tahan panas dan lebih aman untuk memasak. Minyak yang kamu pilih setiap hari adalah salah satu keputusan kesehatan terpenting yang kamu buat. Jangan hanya mengambil botol termurah, baca labelnya. Hindari campuran dan minyak yang sangat dimurnikan. Pilih minyak yang stabil dan diproses seminimal mungkin. Tubuhmu pantas mendapatkan bahan bakar terbaik. Minyak yang tepat dapat melindungi jantungmu dan meningkatkan vitalitasmu. Pastikan pilihanmu berarti. Bagaimana minyak sehat bisa menjadi ancaman kesehatan? Melalui hidrogenasi parsial, perusahaan menambahkan hidrogen ke minyak cair, membuatnya padat dan tahan lama di rak. Proses ini mengubah molekul lemak menjadi bentuk trans yang tidak alami. Tubuh kita tidak bisa memproses lemak yang terpelintir ini.
Mereka menyebabkan peradangan dan merusak dinding arteri. Lemak trans bertindak seperti puing-puing tajam dan lengket, mengikis dan menyumbat arterimu. Mereka ditemukan dalam margarin, camilan kemasan, dan banyak makanan gorengan. Memahami ilmu ini membantumu melihat melampaui pemasaran dan membuat pilihan yang lebih sehat. Selama bertahun-tahun, Pak Budi menikmati camilan gorengan setiap hari, tidak pernah mengaitkannya dengan kelelahan atau tekanan darahnya yang meningkat. Pemeriksaan rutin mengubah segalanya. Dokternya memperingatkannya tentang kolesterol tingginya dan bertanya tentang minyak gorengnya. Dokter menjelaskan, dengan bahasa sederhana, bagaimana minyak murah yang dipakai berulang kali menciptakan endapan di arterinya, membuat jantungnya bekerja lebih keras. Untuk pertama kalinya, Pak Budi melihat hubungan antara kebiasaannya dan kesehatannya. Itu adalah peringatan. Dia menyadari bahwa pilihan sehari-harinya, bukan hanya usia, mempengaruhi vitalitasnya. Percakapan itu memberinya kekuatan untuk mengambil kendali. Dia melihat dapurnya dengan mata baru, siap untuk berubah. Kesadaran adalah langkah pertama. Tindakan akan menjadi yang berikutnya. Perjalanan Pak Budi dari ketidaktahuan menuju pemahaman telah dimulai. Selesai with satu pivkurapan. Pak Budi dan istrinya merombak dapur mereka, membuang minyak murah, minyak olahan, dan camilan olahan. Mereka membaca label, mencari minyak terhidrogenasi parsial, dan terkejut melihat berapa banyak produk yang mengandungnya. Alih-alih minyak sayur biasa, mereka memilih minyak zaitun untuk salad dan minyak kelapa untuk menggoreng sesekali. Camilan kemasan diganti dengan kue oat buatan sendiri dan buah segar. Ini bukan hanya tentang belanjaan, ini adalah perubahan pola pikir. Mereka menjadi peserta aktif dalam kesehatan mereka, bukan konsumen pasif. Biaya minyak yang lebih sehat memang lebih tinggi, tapi mereka melihatnya sebagai investasi untuk tahun-tahun energi dan waktu bersama keluarga yang lebih banyak. Revolusi dapur adalah langkah praktis pertama mereka menuju transformasi. Rasanya memberdayakan. Mereka mengambil kendali, bersama-sama. Setiap makanan menjadi pilihan yang sadar. Perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik benar-benar telah dimulai. Dan itu dimulai tepat di rumah. Pak Budi tidak melakukan diet ketat. Dia hanya mengganti lemak jahat dengan lemak baik. Gorengan menjadi camilan sesekali, dimasak dengan minyak segar. Makanan lebih banyak sayuran dan rasa alami. Setelah 3 bulan, Pak Budi merasa lebih berenergi dan tidak mudah lelah. Dia tidur lebih nyenyak dan menikmati waktu bersama cucunya. 6 bulan kemudian, dokternya terkesan kolesterol LDL turun, HDL naik. Angka-angka itu membuktikan bahwa pilihan sehari-harinya berhasil. Tapi hadiah sebenarnya adalah merasa mengendalikan kesehatan dan vitalitasnya. Pak Budi belajar bahwa perubahan kecil yang konsisten itu penting. Tidak ada diet ekstrem atau suplemen mahal, hanya pilihan yang lebih baik. Dia mendapatkan kembali energi dan semangat hidupnya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Perubahan paling sederhana bisa memberikan dampak terbesar. Transformasi Pak Budi menginspirasi seluruh keluarganya. Istrinya menjadi juara memasak sehat dan ikatan mereka semakin kuat. Anak-anak mereka memperhatikan energinya yang baru dan mulai membuat pilihan yang lebih sehat sendiri. Bahkan teman-temannya penasaran, bertanya tentang kebiasaan barunya. Pak Budi berbagi kisahnya, mendorong orang lain untuk memikirkan kembali pilihan minyak dan makanan mereka. Efek domino menyebar, teman dan keluarga mulai membaca label dan mengganti minyak yang buruk. Perubahan nyata seringkali dimulai dengan kisah satu orang. Pak Budi menjadi advokat kesehatan, menunjukkan bahwa tindakan kecil dapat menghasilkan hasil besar. Pilihan sederhananya tidak hanya meningkatkan hidupnya, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitarnya. Perubahan tidak harus rumit, itu hanya perlu dimulai. Satu orang, satu cerita, satu langkah pada satu waktu. Begitulah cara komunitas yang lebih sehat dibangun. Kisah Pak Budi menyoroti masalah global. Lemak trans adalah bahaya yang terbukti, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua. Mitos bahwa semua minyak itu sama harus diakhiri. Pendidikan adalah pertahanan terbaik kita, belajar membaca label dan menghindari minyak terhidrogenasi parsial. Pemerintah dan perusahaan harus melakukan bagian mereka, tetapi perubahan nyata dimulai dari kita. Setiap perjalanan ke supermarket adalah kesempatan untuk memilih kesehatan, tuntut transparansi dan pilihan makanan yang lebih aman.
Pilihan sehat harus mudah untuk semua orang. Lemak trans tidak memberikan manfaat, hanya risiko. Perjalanan Pak Budi menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dan bermanfaat. Jalan menuju vitalitas dimulai dengan kesadaran, mengarah pada tindakan, dan menghasilkan kehidupan yang lebih baik untuk semua. Kembali ke minyak sawit. Apa keunggulannya? Minyak sawit sudah semi-padat secara alami, jadi tidak perlu proses hidrogenasi. Artinya, minyak sawit murni bebas lemak trans. Ini keunggulan besar dibanding minyak nabati cair lain. Selain itu, minyak sawit mengandung vitamin E tocotrienol, antioksidan kuat yang melindungi sel tubuh. Pilih minyak sawit merah yang minim proses untuk manfaat maksimal. Minyak sawit juga stabil pada suhu tinggi, cocok untuk menggoreng. Jadi, minyak sawit bukan penjahat mutlak. Ada sisi baik yang sering terlupakan. Kuncinya, gunakan minyak sawit berkualitas dan secukupnya. Lihat minyak sawit dari perspektif seimbang. Meski bebas lemak trans, minyak sawit tinggi lemak jenuh. Lemak jenuh berlebih bisa meningkatkan kolesterol jahat LDL dan memicu penyakit jantung. Di Indonesia, konsumsi minyak sering berlebihan, dari gorengan hingga masakan sehari-hari. Kuncinya adalah moderasi. Lemak jenuh tetap dibutuhkan tubuh, tapi jangan berlebihan. Jangan anggap minyak sawit aman 100% hanya karena bebas lemak trans. Gunakan secukupnya, jangan berlebihan. Keseimbangan adalah kunci. LDL, kolesterol jahat, adalah musuh diam-diam. Jika berlebihan, LDL menumpuk di arteri, membentuk plak yang menyumbat aliran darah. Plak ini bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Prosesnya perlahan, tanpa gejala jelas di awal. Risiko makin tinggi seiring bertambahnya usia. Kurangi makanan tinggi lemak jenuh dan minyak goreng berlebih. Jaga kadar LDL tetap rendah untuk masa tua yang sehat. Waspadai musuh dalam selimut ini. Jadi apa solusinya? Pilih minyak yang tepat dan gunakan dengan bijak. Untuk menumis atau menggoreng, minyak sawit bisa jadi pilihan, asal tidak berlebihan. Alternatif sehat minyak zaitun, kaya lemak tak jenuh yang menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Untuk salad, gunakan extra virgin olive oil. Hindari semua produk dengan minyak terhidrogenasi atau lemak trans. Baca label makanan kemasan dengan teliti. Jangan tergoda biskuit atau margarin yang mengandung lemak trans. Strategi dapur minyak sawit atau zaitun, secukupnya. Hindari lemak trans seperti wabah. Dua langkah ini sudah cukup melindungi jantung Anda. Smart solution untuk hidup sehat. Kisah Pak Budi, pensiunan 68 tahun, bisa jadi pelajaran. Pak Budi adalah seorang pria yang selalu ceria dan penuh semangat. Namun kebiasaan makannya yang kurang sehat mulai mempengaruhi kesehatannya. Dulu, ia gemar gorengan tanpa peduli minyak apa yang dipakai. Setiap hari, ia menikmati berbagai macam gorengan dari pasar tradisional. Sampai akhirnya, hasil tes menunjukkan kolesterol LDL tinggi. Dokternya memperingatkan bahwa jika tidak segera diubah, gaya hidupnya bisa berakibat fatal. Pak Budi panik, vitalitasnya menurun, hidupnya dipenuhi kecemasan. Ia merasa tidak berdaya dan takut akan masa depannya. Atas saran keluarga, ia mulai mengubah pola makan. Keluarganya sangat mendukung dan membantu Pak Budi untuk memilih makanan yang lebih sehat. Gorengan dikurangi, minyak diganti ke zaitun dan sawit berkualitas. Ia mulai masak dengan minyak yang lebih sehat dan mengurangi konsumsi makanan berminyak. Mereka rajin membaca label makanan, menghindari lemak trans. Setiap kali berbelanja, mereka memastikan untuk memilih produk yang lebih sehat. Awalnya berat, tapi perlahan terbiasa. Pak Budi mulai menikmati makanan sehat dan merasakan manfaatnya. 6 bulan kemudian, kolesterolnya turun drastis. Dokternya sangat terkesan dengan perubahan yang telah dicapai Pak Budi. Pak Budi kembali bugar, bisa bermain dengan cucu tanpa rasa takut. Ia merasa lebih energik dan bahagia. Rasa aman dan vitalitasnya pulih. Hidupnya terasa dimulai kembali. Ia merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup lebih sehat. Perubahan kecil di dapur, dampaknya luar biasa. Dengan sedikit usaha, hasilnya sangat memuaskan. Anda pun bisa seperti Pak Budi. Mulailah dengan langkah kecil dan rasakan perubahan besar dalam hidup Anda. Sebelum berubah, Pak Budi hidup dalam kecemasan dan rasa bersalah. Energinya menurun. Tidur tak nyenyak, kepercayaan diri goyah. Setelah beralih ke minyak sehat dan pola makan bijak, transformasinya nyata. Fisik lebih bugar, mental lebih tenang. Jalan pagi jadi rutinitas menyenangkan.
Dia kembali percaya diri dan menikmati hidup. Kedamaian batin pulih, interaksi keluarga membaik. Dia jadi inspirasi bagi teman-temannya. Pilihan minyak yang tepat mengubah kualitas hidupnya. Dari khawatir menjadi percaya diri. Kesimpulannya, informasi adalah kekuatan. Minyak sawit bukan iblis, tapi juga bukan malaikat. Keunggulannya, bebas lemak trans, tapi tetap tinggi lemak jenuh. Kuncinya, moderasi dan keseimbangan. Pilih minyak sawit atau zaitun, gunakan secukupnya. Hindari produk dengan lemak trans. Perubahan kecil di dapur bisa membawa perbedaan besar. Investasi terbaik adalah kesehatan Anda sendiri. Pilihan ada di tangan Anda. Mulailah dari dapur, mulai dari minyak yang Anda pilih. Nikmati masa tua yang sehat dan percaya diri. Because you are a smart person.